Cek, tes. Halo, assalamualaikum sahabat kebun, sahabat petani suka senja, sahabat yang mau mulai berkebun, sahabat yang sudah berkebun, yang sudah senior, atau yang cuma referensi di kebun ya, yang mau berkebun. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jadi kapanpun Anda menonton video ini, saya ucapkan selamat segala-galanya ya. Oke, jadi seperti di judul, saya kali ini akan membahas review mendetail instalasi yang di belakang saya ini dengan budget 2 jutaan, mendapatkan 280 lubang menggunakan bahan baja ringan ya, semuanya baja ringan, tidak menggunakan kayu seperti itu ya, untuk instalasinya. Sebelum lanjut ke video, boleh dong saya minta subscribe-nya channel ini, karena dengan subscribe-nya channel ini saya akan lebih bersemangat lagi untuk membagikan konten-konten yang lebih berguna dan lebih bermanfaat tentunya ya, akan lebih bersemangat lagi untuk membagikan konten-konten berikutnya. Oke, jadi langsung saja kita bahas, kita review detail harga-harganya. Nah, oke, jadi langsung saja ya. Ini kebetulan matahari pas lagi, kalau kesini tuh silau banget ya. Ini belum jam 8 di tempat saya ya, pagi. Jadi langsung saja kita review dari input dari bawah sampai ke ujung dan balik lagi ke sini ya. Oke, jadi ikuti terus video ini. Nah ya, langsung saja dari input dulu ya, dari bawah, dari paling startnya dulu mesin. Kita buka dulu ya. Saya mesin di dalam menggunakan Resen 103 tipenya ya, tipenya Resen 103, wattnya 25 watt, harganya 96.000 plus ongkir. Itu dalam kota ya, saya mesannya tidak yang di luar kota atau di luar pulau, jadi sama ongkir sudah 96.000 menggunakan merek Resen 103, wattnya 25 watt. Nah, jadi untuk tandonnya saya beli tidak bermerek, ini 60.000, kapasitas 60 liter. Saya beli di pasaran ini, kayaknya lokal aja sih karena nggak ada merek, karena saya nggak peduli merek juga, yang penting murah. Oke, sekarang lanjut ke atas. Ini pipa setengah in ya, saya beli satu batang, harganya itu 25.000. mereknya apa ini saya lupa, pokoknya ini 25.000 harganya. Yang ini 25.000, saya beli satu dan nggak kepake habis ya, jadi saya cuma belinya satu 25.000. Dan untuk elbow yang setengah ini saya menggunakan cuma satu ya dari bawah, karena saya nggak begitu banyak menggunakan belokan, jadi cuma satu. Untuk dop setengah innya satu, dan kebetulan ini barang bekas, maksudnya bekas sisa pembuatan instalasi sebelumnya, jadi ini saya nggak beli, maksudnya nggak pas pembuatan instalasi ini saya nggak beli, jadi harganya lupa saya berapa, paling ini kisaran 3.000 rupiah ya. Yang dop ini juga sama 3.000 rupiah, jadi sekitar 6.000 lah. Oke, jadi lanjut ke sini. Ini elbow 2,5 in ya, saya menggunakan 7 elbow, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7 ya. Harga satuannya itu, harga satuan elbow waktu itu 8.000 iya, 8.000. ini 8.000, saya beli 7 kali 8 56.000 untuk elbownya. Oke, sekarang lanjut ke pipa ya. Pipa yang ini pipa 2,5 in, saya menggunakan 14, kalau di sini kan disusun cuma 7 ya, cuma ini pipanya saya sambung ke sana ke ujung itu. Ini panjangnya 8 meter, jadi menggunakan 14 pipa, saya susun menjadi 7 baris saja. Saya lebih memilih untuk ke belakang sana daripada ke samping sini. Kenapa? Itu ada alasannya.
Jadi saya lebih memilih untuk ke belakang daripada berjejer, karena kalau berjejer otomatis hantaran mesin yang di dalam tandon untuk ke input ke sini otomatis lebih jauh ya. Otomatis mesin itu otomatis perlu daya yang lebih kuat untuk menghantarkan ke sini. Tapi kalau saya menggunakan 7 baris ini kan otomatis si mesin ini menghantarkannya cuma sampai sini aja. Tapi kalau misalkan saya menggunakan 14 baris, misalkan berjejer ke samping, tidak menggunakan ke belakang ke sana, ke samping, otomatis output kan lebih, input maksud saya akan lebih jauh lagi menghantarkan ke sini atau ke sana ya, kalau berjejer. Jadi kalau ini tidak, saya menggunakan mesin yang kecil, mungkin yang lebih kecil daripada 20 watt ini pun mampu untuk, karena si mesin ini cuma mengantarkan ke sini saja, ke 7 baris ini saja. Dia cuma menghantarkan ke sini. Untuk pulangnya ke sana dia menggunakan kemiringan. Jadi untuk pulangnya ke sana dia hanya menggunakan kemiringan, karena ini sistemnya kan NFT, jadi lebih miring ke sana. Jadi otomatis si mesin ini cuma menghantarkan air ke sini saja, ke lubang-lubang ini. Jadi untuk pulangnya ke sana dia hanya pulang dengan sendiri menggunakan kemiringan, dan untuk pulang ke sana dari sana ke sini itu juga menggunakan kemiringan. Jadi si tugas mesin ini cuma ke sini, mengantarkan ke sini saja. Itu jadi alasan saya untuk menyambung pipa ke belakang saja, tidak ke samping, menghemat si mesin tadi dan input ini, dan otomatis tidak membeli elbow ini lebih banyak. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi pipa tadi saya belinya itu harganya itu saya cari yang murah, dapatnya harganya 75.000 ya, 75.000 sama 90.000. Jadi saya dapat yang 75.000 sama yang 90.000. Jadi saya dapat dua harga dengan beragam merek ya, ada pipa emas, ada champion, ada apa-apa, saya nggak peduli, yang penting saya dapat yang murah ya. Dan diusahakan banget warna putih ya, direkomendasikan sekali warna putih. Jadi seperti itu ya untuk pipanya. Jadi total pipa ini paling banyak mengeluarkan dana 1.110.000. Jadi totalnya, jadi saya beli harga 75.000 sama 90.000, karena yang 75.000 waktu itu stoknya habis. Jadi saya beli campur sama 90.000. Oke, jadi lanjut ke bajaringan yang ini ya, yang bajaringan yang kanal C. Nah, ini bajaringan ini saya belinya 4, sama juga seperti bajaringan yang lain-lainnya, yang merek apapun tuh sama, panjang 4 meter. Saya menghabiskan 4 batang ya untuk pembuatan rangka ini. Saya hanya menghabiskan 4 batang. Kesana saya menggunakan 5 kaki. Nanti kita bahas ke sana ya. Saya menggunakan 5 kaki untuk panjang pipa 8 meter. Saya menggunakan kaki yang ini 5. Jadi menghabiskan 4 taso, maksudnya 4 bajaringan, tapi bukan merek taso. Ini mereknya Soto kalau nggak salah. Nah, ini merek ini. Jadi kalau merek yang ini saya dapatnya harganya waktu itu di tempat saya di Banjarmasin, satuannya 90.000. Saya habis 4. Jadi 360.000 untuk bajaringannya. Jadi kalau untuk merek yang mahal itu 120 sampai lebih di atas 120.000 lah. Jadi saya untuk memilih yang lebih murah aja. Tapi kalau misalkan punya budget yang lebih juga nggak apa-apa, yang merek yang bagus ya. Jadi saya menghabiskan 4 dikali 90.000, 360.000 untuk bajaringan yang besar ini, yang kanal C ini. Lanjut lagi untuk ringnya ini. Ring ini saya menggunakan merek yang biasa juga. Saya menggunakan merek yang biasa juga, ini sini yang digunakan di sini, di sana ini. Itu saya menghabiskan 6 ya. Harganya ini 45.000, mereknya Trust. Nah, kalau yang ini mereknya Trust lumayan bagus, tapi yang di atas ini juga ada yang lebih bagus, tapi ini sudah lumayan bagus. Jadi harganya itu 45.000 dikali 6, 270.000.
sekarang ke netpot ya. Netpot ini saya beli satuannya, lupa harganya berapa, tapi saya beli itu per 300 PCS per 300, jadi harganya itu 225.000 sudah plus ongkir. Lagi-lagi di dalam kota ya, saya tidak membeli di luar pulau karena menghemat ongkir. Jadi 225.000 harga satunya, saya lupa berapa rupiah, berapa ratus rupiah kayak gitu ya, gak sampai 1000 lah, yang jelas cuma berapa ratus rupiah ini harganya. Jadi saya beli itu 300 PCS 225.000 plus ongkir seperti itu. Nah, yang ini juga, ini hematnya juga di sini. Saya tidak menggunakan ring ya, tidak menggunakan ring, dan ini kuat, tidak menggunakan ring. Saya cuma menggunakan ini kabel tarik saya beli satu pack itu, panjangnya lupa saya panjang berapa ya, pokoknya yang 1 jengkal lebih lah, kira-kira 1 jengkal ya, 1 jengkal. Saya belinya itu per 1 pack aja sudah cukup untuk yang 280 lubang tanam ini. Untuk 5 kaki meja sudah cukup untuk 1 pack. 1 pack itu harganya 30.000 ya, 30.000. Jadi sangat hemat sekali ya untuk yang ini, instalasi 280 lubang tanam hanya menggunakan klemnya atau ya pengganti klem itu hanya 30.000. Bayangkan kalau untuk membeli klem ini satuannya bisa 3.000 rupiah, 4.000 rupiah, dikali berapa ini, banyak, mungkin ratusan ribu, yang jelas ya bisa mencapai 200-an ribu kalau nggak salah, bahkan lebih mungkin ya. Jadi saya hanya membeli yang ini saja. Ini sudah saya coba, sudah tahan bertahun-tahun ya, 1 tahun 2 tahun masih awet ya. Saya sudah coba di instalasi saya sebelumnya. Oke, jadi itu tadi. Sekarang ke baut taso ya, baut taso. Nah, ini juga saya membeli baut taso. Mana ya? Ini ya baut taso, semua tahu ya. Ini baut taso. Saya membeli baut taso itu cuma beli yang bungkusan, yang eceran. Saya tidak membeli yang kotakan. Saya tidak membeli yang kotakan ya. Jadi saya hanya membeli yang eceran. Jadi saya habis waktu itu 2 bungkus, per bungkusnya 25.000. Saya beli 2, saya menghabiskan 2, jadi 50.000 untuk baut taso. Kalau beli yang kotakan itu sekitar 150 sampai 200.000. Jadi saya cuma menghemat dana itu tadi. Jadi saya cuma menghabiskan 50.000 untuk baut dana, maksudnya baut taso ya. Oke. Jadi kita lanjut ke sana ya. Nah, jadi untuk ini saya hemat ya, yang tadi saya hemat, yang ini saya menghabiskan cuma 6 tadi yang sudah saya bahas. Sebetulnya kalau orang biasanya kalau ada dananya ya, di sini juga sama seperti ini sampai ke ujung sana, tapi saya tidak, di sini saja dan di sini saja, di sini sampai ke ujung, ini sampai ke ujung, ini sampai ke ujung sana. Jadi hematnya di sini, hematnya tidak ada di sini. Biasanya kan 2 di sini sampai ke ujung sana, sini tidak, saya menggunakan hanya di sini, ini. Nah, jadi seperti itu hematnya di situ, mengkerucut dananya di situ. Nah, jadi saya menggunakan 5 kaki ya, 5 kaki yang ini 1 2 3 4, yang ini 5 di ujung. Nah ya, sambungannya di sini tidak pakai lem, sama sekali tidak pakai lem, karena sebisa mungkin tidak pakai lem ya, takutnya ada kesalahan apa-apa, jadi enak untuk lepasinnya. Dan ini pakai cuma yang tadi pakai kabel tarik, tidak pakai klem. Jadi ringnya oke. Jadi lanjut ke output tadi sampai baut taso ya. Ini penutup talang. Penutup talang yang ini saya beli 2, harga satuannya 6.000 rupiah, dan saya beli 2 sama yang di sini, jadi 12.000 untuk penutup talang, 12.000. Kalau untuk output talangnya ini kebetulan saya nggak beli juga, ini sisa pembuatan instalasi, sisa waktu itu, jadi saya nggak beli. Walaupun beli, ini lupa ya talang ini harganya berapa,
panjang 4 meter. Kalau ini kan panjangnya cuma 1 meter lebih sedikit. Jadi kalau beli satu talang ini ya sekitar 100 ribuan lah, 100 ribuan ini belinya. Tapi ini saya nggak beli, tapi kalau beli 100 ribu itu panjangnya 4 meter ya. Nah ya, jadi untuk outputnya saya hanya seperti ini, tidak menggunakan L. Yang biasanya kan ada yang menggunakan L di sini, tapi saya tidak, karena budget itu tadi. Saya untuk budgetnya tidak terlalu banyak, pengeluaran dananya agar tidak terlalu banyak. Kalau menggunakan L kan, kalau di sini ke bawah mungkin lebih rapi, tapi ya itu tadi, karena dana, yang punya dana lebih ya pakai itu juga nggak apa-apa ya. Sekarang saya outputnya menggunakan ini ya, ini si corong talang, harganya ini kesini harganya 25.000, beli satu. Terus sok talang yang ini pisah sama ini, karena yang nyambut di sini pipa 2 in, jadi otomatis beli yang sok talangnya ini lagi 12.000 satu, jadi saya menggunakan cuma satu. Kalau L nya ini kebetulan sisa lagi, ini sisa pembuatan instalasi sebelumnya. Kalaupun beli ini mungkin ya sekitar 7-8 ribu juga ya. Lanjut ke sini ya, lanjut ke outputnya menggunakan pipa 2 in. Saya menggunakannya 2 sampai di sini, sampai ke ujung sana, menghabiskan 2 pipa 2 in. Jadi harganya situ 50.000, habis 2 jadi 100.000 untuk pipa 2 in nya ini. Nah, jadi di sini terlihat ada klem ya, ini sisa juga, jadi saya gunakan ke sini. Ini juga ada, tapi ini saya belinya yang 3 ribuan aja dulu, saya ingat belinya cuma 3 ribuan. Jadi ini cuma sisa, jadi saya pakai ke sini. Jadi kita lanjut ke oh ya, lem pipa saya menggunakan habis cuma satu ya, untuk keperluan di sini. Sini ada menggunakan lem juga di output. Kalau di lainnya tidak menggunakan lem, jadi cuma cukup satu aja. Harga satu lem itu 6.000 rupiah. Nah sekarang di luar instalasi, maksudnya untuk yang ini, untuk atap ya, bambu ini hanya untuk atap sementara ya, tapi ya cukuplah untuk menahan matahari, untuk tidak terlalu terik ya, karena di tempat saya itu Kalimantan cukup terik, cukup panas. Jadi saya menggunakan paranet bambu ini saya beli di tempat tetangga, pohonnya pun di sana itu ya, di sana. Jadi saya tebang sendiri, saya potong sendiri. Jadi saya beli ini 1 2 3 4 sekitar waktu itu 5 batang. Saya beli 5 batang, jadi 10.000 rupiah, karena saya ambil sendiri, potong sendiri, 10.000 rupiah untuk si bambunya. Untuk paranet, nah ini paranet saya dapatnya yang 75% ya. Harganya itu berapa ya waktu itu ya, 125.000, saya lupa per meternya berapa. Pokoknya paranet ini 125.000 itu sudah plus ongkir. Ini yang 75%. Saya jelaskan juga sedikit ya tentang paranet ini. Ada yang 60% kalau nggak salah, ada yang 75%, ada yang 85%. Nah yang ini yang 75%. Apa sih 75%, 65%, 60% atau 85% itu apa maksudnya? Jadi kalau 75% ini matahari yang disaring yang masuk itu 75%. Jadi yang tembus ke sini itu 25% yang tembus ke tanaman. Jadi dia menyaring matahari itu 75% ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya saya mau nyari yang 65% aja sih, cuma dapat yang ini nggak apa-apa. Harganya itu saya lupa per meter, pokoknya saya beli itu 8 meter, harganya itu 125.000 sudah sama ongkir ya. Untuk paranet ini masuk ke biaya pembuatan instalasi juga, yang sudah saya sebut 2 jutaan itu tadi, sudah masuk ke dana sama atap ini. Oke, sekarang kabel listrik ya, kabel listrik yang ini, nah juga ini sudah masuk ke dana pembuatan.
Ini kabel listrik yang ini ya. Itu saya belinya, ini saya belinya 10 meter, harga per meternya 2.500, jadi 10 kali 2.500 25.000 karena saya belinya 10 meter. Nah teman-teman tinggal mungkin keperluannya berapa meter seperti itu, dan kabel ini bervariasi harganya, ada yang 2.000 3.000 sampai yang mahal-mahal ada ya. Jadi saya cuma beli yang 2.500 10 meter saya menggunakannya. Terus ke terminal listriknya, terminal listrik yang ini saya belinya 12.000 ya, 12.000. Tali paranet, oh ini tali paranet ini ya. Nah ini tali ini 10.000, banyak sekali lebihannya, banyak nggak kepakainya, banyak yang terpakai cuma sedikit. Nah jadi tali paranet ini saya beli 10.000, banyak sekali yang nggak terpakai. Nah ini jadi saya tidak menggunakan yang bambu di sini atau kayu di sini, tidak, saya cuma menggunakan ini. Oke. Nah jadi mungkin seperti itu ya pembahasan, karena yang tadi dari kita keliling ya, dari sini, dari input terus masuk ke sini, kita bahas ke sana tadi, terus pulang lagi airnya ke sini ya. Ini cuma penutup sih, nggak kepake, jadi saya beri naungan di sini. Nah oke, jadi segitu dulu ya untuk, karena sudah panas banget ini. Filter saya juga ini keputihan ya, filternya on. Jadi segitu dulu aja untuk pembahasan instalasi yang 280 lubang tanam menggunakan bahan baja ringan yang merek murah dan menggunakan 14 pipa merek murah juga. Jadi kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar, atau ada yang keliru silahkan klarifikasi di kolom komentar ya. Jadi kalau suka silahkan like dan share juga ke teman-teman yang mungkin membutuhkan, yang ingin berkebun atau yang berhidroponik ya. Silahkan share ke teman-teman, dan saya mohon juga untuk subscribe-nya channel ini ya. Jadi karena subscribe itu sangat membantu saya, menyemangati saya sekali ya. Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan kali ini mungkin. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya, atau di video-video saya yang lain, banyak kok ya, silahkan cek aja. Hidroponik, konvensional, organik juga ada kok di video ini. Oke, jadi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas banget, panas.